Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi tentang modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Dewi Puriana SPD yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Dewi, kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang tentunya kegiatan ini bertujuan untuk supaya nanti ketika saya mengobservasi Ibu di pembelajaran di kelas itu Ibu sudah mempersiapkan pembelajarannya dengan baik dan percaya diri, tentunya anak-anak juga nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya Bu ya. Baik. Nah, untuk supaya terukur ya Bu ya, nanti terkait persiapan apa saja gitu. Jadi yang pertama yang akan saya tanyakan adalah terkait tujuan pembelajaran. Nah, di sini apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Dewi? Ya, tujuan kali ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu siswa mampu menghitung keliling lingkaran. Iya. Jadi berarti materi yang akan dipelajari itu tentang keliling lingkaran ya Bu ya? Iya. Baik. Nah, selanjutnya area pengembangan tentang apa nih yang akan dikembangkan untuk siswa-siswa Ibu? Ya, area pengembangan yang ingin saya kembangkan kepada siswa-siswa yaitu menekankan kemampuan siswa dalam bekerja sama dan menekankan kepada siswa dalam kemampuan bertanya. Oh iya. Jadi nanti anak-anak ini akan bekerja sama ya dalam melaksanakan kegiatan. Oke. Nah, untuk mengantarkan siswa ini pada tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, itu model pembelajaran apa yang akan dipakai oleh Ibu Dewi? Ya, model pembelajaran yang ingin saya pakai yaitu discovery learning. Iya, jadi Ibu sudah menyiapkan ya untuk tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan oleh siswa? Iya, sudah. Oh iya, baik. Nah, kemudian strategi apa yang akan dilaksanakan nanti di pembelajaran yang akan saya observasi? Iya, yang akan saya terapkan itu strategi dengan membagi siswa membentuk kelompok kecil Bu, supaya saya mudah untuk memantau keaktifan siswa dalam bekerja kelompok. Oh iya, baik. Nah, terima kasih ya Bu ya. Jadi insya Allah nanti, ada yang terlupa. Kapan kira-kira akan dilaksanakan tuh Bu? Insya Allah dilaksanakan hari Senin Bu. Oh, hari Senin ya, baik. Di jam keempat dan kelima. Oke, jadi hari Senin di jam keempat dan kelima ya. Baik Ibu. Nah, nanti insya Allah di hari Senin saya akan ke kelas Ibu. Terus kemudian semoga pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan tentunya saya akan lebih mengamati gitu di hal-hal yang tadi sudah saya tanyakan ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Ya, sama-sama Ibu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak tadi pagi yang duluan datang ke sekolah siapa? Oh, Sabila. Baik Sabila, coba pimpin untuk berdoanya hari ini. Doa dimulai. Doa
lingkaran dengan jari-jari. Jari-jari 7 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Baik. Nah, kalau mau mengerjakan soal seperti ini,
Ya. Jari-jari itu sangat apa? Diameter dibagi. Diameter dibagi 2 berarti 14 bagi 2 itu sentimeter. Oke, berarti jari-jarinya berapa? 7 Sentimeter. Pintar Sabia. Jadi kan Umi sudah menjelaskan sebelumnya ya bahwa untuk mencari jari-jari itu diameter dibagi 2. Jadi jari-jarinya 7 cm. Baik. Sudah nak? Stella sudah? Kalian sudah? Monica sudah? Ini kelompok ini sudah nak? Sudah? Wah hebat. Ini kelompok Melati hebat. Ini kelompok Mawar ya. Ini kelompok Anggrek. Baik. Umi mau tunjuk. Kakak mau ngacung yang mau nomor kelompok Melati? Kakak sudah selesai? Baik, Tias, coba silahkan kerjakan nomor 1 bagaimana hasilnya? Di sini aja. Baik. Ya, nomor 1 lihat semuanya ya. Apakah nomor 1 betul nak? Betul. Pi kali D. Kenapa ini dipakai khusus Pi kali D? Pinya 22/7 dikali 14. Jari-jarinya 14 cm, diameternya 14 cm. Maka 14 bagi 7 22 dikali 2 yaitu 44 cm. Betul untuk nomor 1 ya, kelompok Melati ya. Sekarang coba Umi mau perwakilan kelompok Mawar. Siapa yang mau maju? Baik, Alika.
kita lihat bagaimana sih cara mencari jari-jari. Inilah yang diketahui keliling. Rumusnya apa, Nak? Oh, itu gak apa-apa. Kita lihat itu. Ini menemukan sendiri nih rumusnya setelah ada. Semoga betul hasilnya. Terima kasih ya. Lihat, di nomor 3 diketahui keliling 88 cm. Ditanya jari-jari. Nah, jawabannya bahwa kalau rumus keliling kan 2 kali pi kali r ya. Diketahuinya kan keliling ini, ya kan? 88. 2 dikali pi kali r. Berarti 2 kali pi-nya 22/7. Kenapa? Karena bisa dibagi 7, 88-nya ya. 22/7 bisa dibagi 44. Maaf. Dikali jari-jari, ya kan? Nah, 2 kali 22 44/7 dikali jari-jari. Kita kalikan 88 tetap ditulis. Beralih ke sini jadinya pembagian ya. 44/7 88. Ini sebenarnya langsung begini juga bisa, Nah. 88 atau begini boleh. 88 dibagi 44/7, ya kan? Maka 88 yang pembagian dijadikan perkalian, dibalik, ya kan? Tadinya 44/7 jadinya 7/44. 88 dibagi 4 yaitu 2. 2 dikali 7 yaitu 14 cm. Berarti jari-jarinya yaitu 14 cm. Masya Allah, hebat. Baik, kita sedikit dulu yuk biar jangan ngantuk. Biasa. Coba, bila Umi bilang pundak, kalian bilang pegang kepala. Kalau Umi bilang kepala, kalian pegang pundak. Yang salah diapain? Hapus. Yang salah nanti pulangnya nyapu dulu ya. Baik, siap ya? Mulai 1, 2, 3. Kepala, pundak, pundak. Yang salah kepala, pundak, kepala, kepala, pundak. Jahra terlihat. Nanti Jahra pulangnya nyapu dulu ya. Ya baik, itu sekedar ini saja hiburan buat kalian supaya tidak ngantuk ya. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai keliling lingkaran ya.
tunjuk pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sampailah kita pada tahapan berikutnya, yaitu pasca observasi, di mana kemarin saya telah melakukan kegiatan observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Dewi Priana SPD. Baik, assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Ibu untuk berbincang-bincang, ya, khususnya mengenai kegiatan observasi yang telah kita laksanakan pada pekan lalu, ya. Nah, dalam hal ini mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pengamatan saya pada saat pembelajaran di kelas 6 di pekan lalu, ya. Baik, ini ada beberapa catatan saya. Jadi yang pertama, alhamdulillah kemarin sudah terlaksana dengan baik, ya. Jadi kalau yang saya catat itu tujuan pembelajarannya tentang keliling alam, ya, tentang keliling kita. Oh ya, baik. Dan Ibu di situ menerapkan kegiatan pembelajaran yang dibuat kelompok kecil. Iya, betul. Terus kemudian dari pembelajaran yang ditekankan itu kemarin melatih anak-anak untuk bertanya. Iya. Oke, nah sepertinya semuanya itu sudah Ibu kembangkan di sana. Cuma mungkin ada beberapa catatan, ya. Jadi saya lihat nih anak-anak masih itu masih ada nih kayaknya yang kalau belum terlihat di video, ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, setelah ini kan baru catatan saya. Nah, saya akan mengkonfirmasi itu, ya, terkait hal-hal yang mungkin Bu Dewi rasakan atau kemudian Bu Dewi pikirkan atau mungkin juga Bu Dewi akan kembangkan berikutnya, ya. Baik, jadi pertanyaan yang pertama itu tentunya saya ke perasaan Ibu Dewi dulu, nih. Bagaimana? Setelah melakukan kegiatan pembelajaran gitu di kelas 6 kemarin, apa perasaan Ibu? Ya, tentunya kemarin setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya hati merasa lebih lega, ya. Oh gitu, ya. Walaupun mungkin ada beberapa kekurangan ataupun kelebihannya yang namanya itu variasi pembelajaran. Oh gitu, ya, betul. Jadi tidak selalu dalam keadaan yang mulus-mulus aja, ya. Betul. Nah, tapi mungkin perbedaannya nih Bu Dewi, ya. Kalau biasanya kan mungkin ya di dalam kelas itu kan Bu Dewi sendiri gitu kan. Nah, kemarin ada observer, ya. Jadi ada saya waktu itu, ya. Bagaimana itu? Apa yang Bu Dewi rasakan? Perasaan saya ya sebenarnya sih biasa saja, tapi sebenarnya itu menumbuhkan semangat juga, lebih semangat jadinya. Oh gitu. Jadi dengan diobservasi Bu Dewi merasa lebih semangat. Iya, lebih semangat. Jadi kan ini nih sedang diawasi juga, diobservasi juga. Jadi kita harus menampilkan yang baik juga. Betul. Dan ya memang ini juga sih lebih semangat dari biasanya, ya. Iya, betul. Terus anak-anak juga lebih semangat dari biasanya. Nah, Bu Dewi bercerita sedikit nih tentang gambaran hal yang telah dilakukan kemarin di pembelajaran, barangkali maksudnya supaya sinkron nih apa yang saya amati dengan apa yang Ibu rencanakan dan kemudian dilaksanakan. Silakan Ibu, silakan bercerita dengan kami. Iya, mengenai pembelajaran yang saya lakukan, ya. Iya, betul. Kemarin saya melakukan pembelajaran itu dengan tujuan anak itu supaya bisa menghitung keliling lingkaran, dan saya menerapkan metode dysfunctional learning di dalamnya itu supaya anak itu mampu berkolaborasi untuk menyelesaikan soal-soal yang diterima oleh saya, dan anak-anak bisa bekerja sama, bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dalam pelajaran itu dengan Oke.
Oke, nah terus kemudian nih dari pembelajaran yang mungkin Bu Dewi sudah laksanakan, apakah Bu Dewi menemukan hambatan-hambatan misalnya? Kemarin mungkin hambatan-hambatannya ada beberapa siswa itu yang masih belum ini ya aktif dalam dalam kerjasama. Dan itu mungkin karena ada di antara salah satu yang aktif, jadi yang lainnya ya sudah ini apa namanya menarik diri ya, nggak ada yang aktif satu ya udah saya diam saja lah, mungkin mereka berpikir seperti itu. Jadi karena sudah pikirnya mungkin sudah mewakili satu yang aktif ya sudah, yang lain ada yang beberapa yang tidak aktif. Selain itu apakah ada hambatan? Yang sama ini juga ya, ada yang mungkin apakah mau bertanya urusan apa namanya dalam menyusun pertanyaan itu masih belum ini ya, namanya tidak bisa menyusun pertanyaan dengan lebih konkret dan lebih maksimal gitu ya. Jadi itulah hambatan saya. Jadi Ibu temukannya selama pembelajaran kemarin. Oke, kalau yang saya simpulkan berarti Ibu tuh menemukan dua hal hambatan. Itu terkait keterlibatan siswa dan kemampuan siswa dalam merangkai kalimat pertanyaan, ya. Oke, nah menurut Bu Dewi dari hambatan yang terjadi ini kira-kira solusi apa yang dapat dilakukan? Jadi misalnya di pertemuan yang mendatang mungkin gitu, apa kira-kira yang bisa Bu Dewi lakukan supaya anak-anak ini lebih terlibat aktif, kemudian bisa merangkai kalimat pertanyaan dengan lebih baik. Itu kira-kira. Ya, tentunya saya akan lebih sering lagi ini ya Bu ya, dalam proses pembelajaran itu lebih sering lagi untuk untuk bekerja kelompok gitu. Jadi mengelompokkan siswa gitu, sehingga nanti terjalin tercipta kerjasama, terbangun kerjasama. Dan akhirnya mereka ini apa namanya tidak canggung atau tidak ragu lagi untuk ikut bekerja sama dalam terus belajar. diharapkannya kan juga timbul percaya diri juga ya di mereka itu ya. Jangan sampai kayak tadi karena sudah ada yang aktif ya udah gitu kan ya. Oke. Sama ya lebih ini saja apa namanya ya, supaya siswa itu tidak ragu lagi untuk mengajukan pertanyaan begitu, untuk menata kalimat supaya lebih baik lagi begitu. Jadi ya kita berikan contoh yang lebih spesifik lagi. Nah, dari solusi-solusi yang ditemukan ya pada siang hari ini, kira-kira kapan ya akan dimulai perbaikan-perbaikannya? Kira-kira dia dalam waktu tidak lama insya Allah nanti akan diadakan perbaikan. Ya semoga nanti kedepannya anak-anak bisa lebih baik lagi dan sesuai apa yang kita harapkan. Nah, dalam misalnya melakukan perbaikan-perbaikan, barangkali ada pihak lain yang bisa diajak kerjasamanya gitu barangkali untuk bisa memberikan masukan-masukan atau lain hal gitu. Baik, nanti paling kami mengkonsultasikan lagi rekan guru sejawat ya, supaya barangkali mungkin rekan guru ya saya juga pernah mengalami ini di kelas saya begini Bu masukan, nanti akan minta masukan dari rekan sejawat. Bagus sekali itu Bu Dewi ya. Jadi memang kita akan kolaborasi dengan teman-teman kita semua ya untuk bisa mendampingi anak-anak ini dalam pembelajaran gitu kan, ya supaya apa-apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa betul sekali. Aduh luar biasa nih Bu Dewi. Nah selain itu Bu Dewi, jadi kalau kemarin itu kan kebetulan pelajaran matematika apa yang Bu Dewi lakukan? Misalnya strategi khusus gitu? Ya kemarin berdasarkan dengan apa namanya kompetensi siswa ya, sama apa namanya mungkin ini kompetensi siswa kan berbeda-beda. Ada yang cepat menangkap materi ketika kita sedang menjelaskan, ada yang mungkin harus berulang-ulang. Maka dari itu saya berikan soal latihan ke mereka itu yang bervariasi. Jadi ada yang kita hanya ringan, ada yang sedang,
SD itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya betul sekali ya. Jadi untuk mendampingi mereka ya, karena kemampuannya berbeda-beda. Bagus banget ya. Oke, nah kalau melihat dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, bagaimana respon anak-anak? Respon anak-anak alhamdulillah cukup bagus, cukup baik, dan mereka semangat, apalagi dengan ada apa namanya dikasih apa Bu? Ini ya sedikit permainan kecil supaya tidak ngantuk. Iya, gitu betul. ya. Ice breaking, ya. Oke, ya. Jadi mereka semangat gitu ya, dan alhamdulillah ketika saya menjelaskan materi juga ya hampir semuanya 80% mengerti. Apakah sudah dicek hasil siswa? Kemarin kan saya lihat ini memberikan ini ya. Sudah alhamdulillah. Ya mungkin ada satu dua siswa yang mungkin ya itu karena mungkin daya tangkapnya tidak terlalu bagus gitu. Jadi ya sedikit paling 20% yang nilainya tidak terlalu besar. Semuanya mayoritas besar. Oh gitu, bagus ya. Jadi mungkin kedepannya konselnya lebih ada siswa-siswa gitu. Oke. Nah, sepertinya masalah observasi ini sudah cukup ya Bu. Hal-hal yang sudah disampaikan itu juga menurut saya sudah tepat sekali. Apa yang ditemui juga sudah akan ditemukan pula solusinya gitu kan. Jadi akan jadikan perbaikan-perbaikan untuk ke depan gitu kan. Nah, saya kira cukup. Terima kasih Bu Dewi sudah menyempatkan waktu, dan tentunya ini adalah rangkaian panjang dari sebelumnya kita sudah melakukan percakapan observasi, kemudian kita observasi, dan hari ini kita melakukan percakapan observasi. Terima kasih Bu Dewi. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Baik Bu Dewi, setelah kita tadi ngobrol-ngobrol nih, yuk kita sekarang isi ya. Jadi kita tuangkan dalam bentuk perencanaan pengembangan diri dalam sebuah deskripsi supaya nanti kita bisa manfaatkan ke depan, apa saja yang akan kita perbaiki, kita akan kembangkan, kemudian bagaimana caranya dan sebagainya. Baik, silakan. Nama guru berarti Ibu ya. Sebenarnya saya. Ya, baik, jadi aktivitas pengembangannya apa Bu? Tadi yang sudah disampaikan, silakan dituangkan di sini. Tadi itu Bukan ya, apa kemampuan dan kerjasama aja. Nanti dibikin dua aja, ini nggak sama kita. Terus kemudian tujuan yang hendak dicapai, jadi inginnya siswa ini akan seperti apa ya? Siswa dulu iya.
kan sudah mampu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ya. Ketika Ketika siswa itu sudah bisa mengerti. ya. Untuk bisa mencapai tujuan yang dituju ini, yang ingin dicapai ini, pendukungnya apa? Kalau ini berarti berarti kan harus difasilitasi dengan kelompok-kelompok kan yang tidak belajar kan. Jadi benar-benar sebenarnya kita Pembelajaran berkelompok